Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Nurul Mutmainah. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu Supply Chain Management System, di mana di sini kita akan menggunakan optimalisasi inventory menggunakan machine learning dengan model EOQ. Baiklah, langsung saja kita ke studi kasus 2. Latar belakang, PT XYZ adalah sebuah perusahaan logistik yang menyediakan layanan pengiriman barang di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman. PT XYZ ingin menggunakan genetic algorithms untuk menemukan rute pengiriman yang paling efisien. Tujuannya yaitu menemukan rute pengiriman yang optimal untuk mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman. Kemudian datanya itu lokasi depo Jakarta, lokasi pengiriman itu dimulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Kemudian jarak antar kotanya itu kita tulis dalam jarak antar kota yang harus dikunjungi. Kemudian di sini kita menggunakan model TPS, Traveling Sales Problem. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan genetic algorithm itu: 1. Inisialisasi, yang kedua evaluasi, yang ketiga seleksi, yang ketiga crossover, yang keempat mutasi, yang keenam evaluasi dan seleksi ulang, dan yang ketujuh itu iterasi. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam codingnya. Dimana di sini kita akan mengimpor random, yaitu kita akan memunculkan pustaka angka random. Kemudian kita akan mengimpor pustaka NumPy dengan singkatan JDNP. Kemudian untuk di algoritma genetikanya itu kita akan impor base, creator, tools, dan algoritmnya. Kemudian untuk kotanya, di mana di sini ada kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Kemudian untuk jaraknya kita menggunakan NumPy array, di mana 0 itu Jakarta, 150 itu Bandung, 450 itu Semarang, 520 itu Yogyakarta, 800 itu Surabaya, dan 850 itu adalah Malang, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan melakukan depth evaluation TSP-nya, di mana di sini individualnya itu total jaraknya sama dengan 0. Untuk perulangan I itu rentangnya itu sesuai panjang dengan individualnya, kemudian dikurang dengan 1. Kemudian jarak perginya itu total jarak sama dengan jarak dalam kurung individual dalam kali I, kemudian dikali dalam kurung individual kali I tambah 1. Kemudian untuk total jarak kembalinya yaitu jarak dalam kurung individual dikali min 1, kemudian dikali individual dikali 0. Selanjutnya di sini kita akan membuat fitness min, di mana dia akan membuat solusi paling minimal. Di sini adalah masalah untuk solusinya itu min 1,0. Kemudian kita akan membuat individualnya, di mana di sini dia akan membuat list, kemudian dia akan membuat fitness, dia akan membuat solusi yang berasal dari solusi minimal tadi. Kemudian di sini kita akan membuat toolbox. Jadi toolbox itu apa? Toolbox itu adalah sebuah wadah yang menampung komponen-komponen operator. Nah, akan kita gunakan nanti. Baiklah, yang pertama kita akan mendaftarkan index-nya. Index ini akan menampilkan random sampel, yaitu angka-angka random dengan rentang panjang sesuai dengan kotanya, dan panjang kotanya itu sesuai dengan panjang jumlahnya. Kemudian kemudian kita akan daftarkan individual, di mana dia akan melakukan perulangan dengan nilai awal, kemudian dia akan membuat individualnya, kemudian dia akan membuat toolbox indians-nya. Kemudian kita akan mendaftarkan population-nya, di mana dia akan membuat di sini dia akan melakukan perulangan, kemudian dia akan membuat list, kemudian dia akan melakukan toolbox individualnya. Selanjutnya kita akan membuat evaluasi TSP-nya. Kemudian di sini kita akan membuat crossover-nya, di mana dia akan menggabungkan angka-angka random. Kemudian di sini kita akan membuat mutasinya, di mana dia akan memodifikasi angka-angka random juga dengan probabilitas 5%. Kemudian kita akan mendaftarkan seleksinya, di mana dia akan menseleksi menggunakan sel turnamen dengan selectionnya 3 kali. Kemudian di sini populasinya itu ada 50, kemudian generasinya itu ada 200, kemudian crossover-nya itu ada 0,7, kemudian mutasinya itu adalah 0,2. Baiklah, langsung saja di sini kita akan memanggil algoritmsnya, yaitu log sama dengan algorithms sampel, kemudian kita akan masukkan populasinya, toolbox-nya, crossover-nya, mutasinya, generasinya, dan verbosnya itu false. Kemudian di sini kita akan menentukan
base individual terbaik dengan menggunakan tools sel populasi yang akan memunculkan satu saja yang terbaik. Kemudian kita akan mencari base routernya, dimana di sini kuota kali i untuk perulangannya dia akan melakukan perulangan di base individualnya. Kemudian di sini kita akan mencetak rute terbaik, dimana rute terbaiknya itu adalah Yogyakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Kemudian total minimum biaya yang paling rendahnya itu adalah 1780. Baiklah, jadi kesimpulannya, rute terbaik yang akan kita lewati dari Jakarta menuju ke kota-kota lainnya itu mulai dari Yogyakarta terlebih dahulu, kemudian ke Surabaya, kemudian ke Malang, kemudian ke Semarang, kemudian ke Bandung, baru kembali lagi ke Jakarta. Untuk total minimum biaya yang akan dikeluarkan yaitu 1780.0. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil dan analisisnya. Hasil dan analisis base rute, di mana di sini menunjukkan rute pengiriman yang optimal untuk mengunjungi semua kota dan kembali ke kota awal. Kemudian untuk minimum total jaraknya itu menunjukkan total jarak terpendek yang akan dicapai oleh individu yang terbaik. Kemudian untuk kesimpulannya, dengan menggunakan genetic algorithms, PT XYZ dapat menentukan rute pengiriman yang optimal untuk mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman. Genetic algorithms menyediakan fleksibilitas dalam menangani masalah optimasi yang kompleks dengan banyak variabel dan batasan, membuatnya menjadi alat yang kuat dalam manajemen rute pengiriman dan supply chain management system. Algoritma ini dapat diadaptasi dan ditune lebih lanjut untuk kebutuhan spesifik perusahaan, memastikan solusi yang efisien dan efektif dalam jangka panjang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.